Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas tentang alur cerita dan pembahasan manga Tokyo Revengers chapter 219. Mulai dari perbedaan pandangan antara Senju dan Akashi Takeomi sampai dengan janji Senju pada Takemichi. Sebenarnya aku mau bikin video ini saat setelah chapternya update, yaitu di hari Rabu. Cuman ya ada aja gangguannya, makanya baru bisa update sekarang. Oke, langsung aja kita mulai dengan alur ceritanya. Chapter 219 dimulai dengan adegan ketika Takemichi menemani Senju. Awalnya Senju bilang ingin curhat pada Takemichi, makanya Takemichi mau mengikuti Senju. Ternyata Senju malah ngajakin Takemichi ke taman bermain. Kata Senju, dia pengen banget sesekali main ke taman bermain. Soalnya dia dari dulu jarang ke tempat seperti ini. Takemichi populer banget ya. Meskipun dia lemah dan cengeng, tapi disukai sama banyak cewek. Senju sangat terpukau dengan taman bermain yang sangat berkilauan dan juga ramai dipenuhi oleh pengunjung. Kata Senju, dia udah gak ke taman bermain sejak kelas 2 SD. Takemichi bilang pada Senju, "Padahal kan kemarin kita udah beli banyak baju. Kenapa sekarang kamu malah pakai seragam Brahman?" Senju menjawab, "Pada akhirnya seragam inilah yang paling nyaman untukku, karena bisa bergerak dengan leluasa." Lalu Senju dan Takemichi naik biang lala bersama-sama. Senju merasa sangat excited dengan ketinggian yang sedang mereka lalui. Sedangkan Takemichi cuma bisa tertawa melihat Senju yang sedang kayak bocah. Gak cukup sampai sana, Senju dan Takemichi juga naik komedi putar. Senju berteriak, "Ike, Buraku Horse!" yang artinya, "Maju, Black Horse!" Lagi-lagi Takemichi cuma bisa melihat sambil menggerutu. Soalnya biasanya komedi putar cuma dinaiki anak-anak. Tapi Senju bisa dengan jujur menikmati wahana tersebut. Kayak bocah banget lah pokoknya. Takemichi berkata dalam hatinya, kurang lebih gini kata Takemichi. "Apakah benar anak ini yang memulai perang tiga dewa? Aku gak paham sama apa yang dipikirkannya. Jalan pikirannya sangat susah kupahami." Lalu Senju bilang gini pada Takemichi, "Pada pertempuran tiga dewa tanggal 14 Juli nanti, kau dan Draken akan kutugaskan untuk melawan Kanto Manji Geng. Sementara aku dan Takeomi akan mengurus Rokuhara Tandai." Takemichi masih bingung dan cuma bereaksi dengan, "Sebenarnya aku pengen memenangkan ini semuanya sendirian. Aku pengen ngalahin Maiki dan Soud dan jadi yang nomor 1. Senju melanjutkan penjelasannya. Lalu Senju dan Takemichi lanjut naik roller coaster. Di tengah adrenalin yang naik tersebut, Senju bilang kalau Takeomi telah berubah. Takeomi lebih ingin membesarkan Brahman daripada menguatkan Brahman. Takemichi yang sedang gak tenang karena wahana, meminta Senju menjelaskan hal yang seperti itu di tempat yang sepi saja. Ya namanya juga roller coaster ya, pasti deg-degan. Kenapa harus di atas roller coaster gitu? Tapi Senju tetap aja ngelanjutin penjelasan soal Takeomi yang tadi. Senju bilang gini, "Kalau Brahman sudah terlalu besar, nantinya akan melibatkan terlalu banyak orang. Dan pasti nanti akan ada orang yang sengsara. Jadi sebelum Brahman tumbuh terlalu besar, aku ingin menyelesaikan era perseteruan tiga dewa ini." Takemichi menjawab sambil teriak, "Hal itu gak harus kau jelaskan sekarang kan?" Mereka berdua pun selesai naik roller coaster. Takemichi masih merasa pengen muntah. Sementara Senju udah sangat semangat untuk mencoba wahana selanjutnya. Senju melihat Tanzaku dan menyuruh Takemichi melihatnya. Oh iya, Tanzaku tuh kertas yang berisikan sebuah doa dan akan digantung ke sebuah bambu. Kebetulan banget kan, soalnya mereka berdua pergi pas malam festival Tanabata. Jadi ada Tanzaku di sana. Senju mengajak Takemichi untuk menulis sebuah doa juga. "Apa yang kau tulis?" Senju bertanya pada Takemichi sambil mengintip.
Ternyata Takemichi nulis kalau dia pengen mengalahkan Maiki. Kau orang yang mudah ditebak ya, hahaha. Senju menertawakan Takemichi. Takemichi membalas perkataan Senju. Kurang lebih gini kata Takemichi. Bacot banget, aku nulis kayak gini juga karena semangatku untuk mengalahkan Maiki. Lalu Senju menunjukkan doa yang dia tulis pada Takemichi. Ternyata doa yang ditulis Senju adalah aku akan melindungi Hanagaki. Takemichi berterima kasih pada Senju dan Senju bilang kalau ini pertama kalinya dia menulis doa kayak gini. Apakah aku bisa menganggapmu sebagai teman? Senju bertanya pada Takemichi. Tentu saja, kalau gitu jika ada apa-apa denganmu aku juga akan melindungimu. Balas Takemichi sambil mengajak Senju bersalaman. Bodoh, janjimu gak guna banget, kata Senju. Takemichi cuma mengiyakan sambil tertawa. Soalnya Takemichi juga sadar dia gak bakal bisa ngelindungi Senju. Senju berterima kasih pada Takemichi dan bersalaman. Lalu saat mereka bersalaman, vision masa depan soal Senju yang sekarat muncul lagi. Dan sekarang ditambah dengan vision taman bermain. Hujan pun mulai turun. Dan Senju berlari untuk berteduh. Sementara itu, di bengkel motor, Draken mengeluh soal hujan yang sedang turun. Tiba-tiba Inupi datang untuk menemui Draken. Inupi bilang pada Draken agar segera menghubungi Takemichi. Soalnya Inupi dengar sebuah info kalau para anggota Rokuhara Tandai akan melakukan sesuatu pada Takemichi. Dan setelah itu, Takemichi tersadar. Ternyata vision yang dia lihat tadi akan terjadi hari ini. Dan maksud dari kata-kata aku menepati janjiku yang diucapkan Senju adalah janji untuk melindungi Takemichi. Chapter 219 pun selesai. Sebelum masuk ke pembahasan chapter kali ini, aku mau sedikit curhat dulu ya. Aku kan baca manga Tokyo Revengers versi bahasa Jepangnya. Dan di vision yang dilihat Takemichi, sebenarnya Senju bilang gini. Hanagaki, yakusoku mamottazo. Yang kalau diartikan per kata itu cuman Hanagaki, telah menepati janji. Nah, dalam bahasa Jepang, kalau subjek tidak disebutkan, itu berarti subjeknya adalah pihak yang bilang, yaitu Senju. Makanya di video pembahasan chapter 217 di channel ini, kuterjemahkan jadi aku menepati janjiku Hanagaki. Tapi karena di versi terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai kau menepati janjimu Hanagaki, aku jadi terpengaruh. Jadinya di video pembahasan chapter 218 dan video misteri kematian Senju, aku pakai redaksi yang telah diterjemahkan. Dan di chapter 219 ini terbukti kalau yang berjanji adalah Senju. Jadinya aku cukup menyesali kenapa aku ikut-ikutan versi terjemahan. Kedepannya aku bakal pakai versi aslinya aja sebagai referensi pembahasan, yaitu versi bahasa Jepangnya. Oke, mari kita bahas poin-poin yang ada di chapter kali ini. Poin pertama, Senju dan Akashi Takeomi benar-benar beda pandangan soal Brahman. Senju tidak ingin Brahman berkembang terlalu besar. Soalnya kalau terlalu besar akan melibatkan terlalu banyak orang. Dan pasti nanti akan ada orang yang sengsara. Sementara Akashi Takeomi tentu saja ingin Brahman menjadi lebih besar lagi. Soalnya tujuan Akashi kayaknya pengen bikin bisnis di dunia gelap bersama Brahman. Poin ini bikin aku tambah yakin kalau si Akashi adalah dalang dibalik terbentuknya Bonten di masa depan. Poin kedua, di videoku sebelumnya aku memprediksi kalau motif pembunuhan Senju adalah untuk melemahkan tim Brahman. Dan juga ada kaitannya dengan Bonten. Ternyata di chapter kali ini Inupi bilang kalau Rokuhara Tandai akan mengincar Takemichi. Dan harusnya Senju terbunuh gara-gara ingin melindungi Takemichi. Ya, kayak janji Senju pada Takemichi. Makanya Senju bilang pas sekarat, Hanagaki, yakusoku mamottazo. Yang artinya aku menepati janjiku Hanagaki. Jadi target awalnya bukanlah Senju tapi Takemichi.
Poin ketiga, soal siapa yang membunuh Senju masih belum terungkap 100%. Tapi kayaknya teoriku di video sebelumnya kemungkinan besar akan salah. Soalnya di video sebelumnya kan aku memprediksi kalau yang membunuh Senju adalah saudaranya, Sanzu atau Akashi Takeomi. Cuman karena target awalnya adalah Takemichi, bisa jadi yang melakukannya bukan mereka berdua. Dan kalau dari Rokuhara Tandai bisa jadi Kakucho, karena Kakucho pernah memiliki hubungan sama Takemichi, yaitu teman masa kecil. Tapi untuk lebih jelasnya kita tunggu aja minggu depan. Kurang lebih beberapa poin itulah yang kutangkap dari manga chapter 219 kali ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel Toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.